Luar ruang paripurna dipersilahkan untuk mengambil posisi di dalam ruangan paripurna. Pintu mohon ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang terhormat Saudara Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 35 dari 49 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 84 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini, rapat paripurna DPRD Jumat tanggal 20 November 2020 yang beracarakan rapat paripurna DPRD tentang persetujuan terhadap RAPBD tahun anggaran 2021 dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya, dalam rangka rapat paripurna DPRD hari ini akan diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2021. Kepada pelapor yang akan menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran dipersilahkan. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.
Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Saudara Bupati Cirebon, Bapak Imron, yang terhormat anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat para komandan, kepala satuan TNI dan Polri, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Bapak Rahmat Sutrisno, MSI, para staf ahli, para asisten sekda dan sekretariat DPRD, yang terhormat para kepala badan, dinas, kantor, bagian, dan camat se-Kabupaten Cirebon yang kami hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dan melaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang mengagendakan acara persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan ayat 2-nya, pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 13 November 2020 yang lalu, Bupati Cirebon kita telah menyampaikan nota keuangan APBD tahun anggaran 2021 yang dilanjutkan dengan rapat paripurna pemandangan umum DPRD dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 dan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum DPRD dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 di hadapan rapat paripurna DPRD. Tahapan selanjutnya yaitu pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 November 2020 untuk memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Maka agenda persetujuan APBD tahun anggaran 2021 kita lakukan pada malam hari ini. Artinya adalah agenda pembahasan APBD masih dalam batas toleransi sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan pimpinan dan anggota Badan Anggaran, Saudara Bupati Cirebon, tim anggaran pemerintah daerah, Bapak Sekda Kabupaten Cirebon, dan seluruh SKPD Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sistematika penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap APBD tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama pendahuluan, kedua hasil pembahasan, ketiga simpulan dan saran, dan empat penutup. Laporan hasil Badan Anggaran selengkapnya dapat kami laporkan sebagai berikut. Pendahuluan, dasar pembahasan, naskah nota keuangan Bupati Cirebon dan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 beserta seluruh lampirannya yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD tanggal 13 November 2020. Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu yang pertama Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan Nomor 46, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.
Waktu dan tempat peserta rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 November 2020. Bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Peserta rapat adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Badan atau Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Hasil pembahasan berpedoman pada Permendagri nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 58 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Job Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah meliputi yang pertama, anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan program kegiatan pada SKPD dengan rekapitulasi sebagai berikut. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan. Semula direncanakan sebesar 1.503.163.165.698 rupiah. Setelah pembahasan menjadi 1.057.738.000.000 rupiah lebih. Dinas Kesehatan semula direncanakan sebesar 372.435.447.000 rupiah lebih menjadi 364.116.374.000 rupiah lebih. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun semula direncanakan sebesar 148.737.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap tidak ada perubahan. Rumah Sakit Umum Daerah Walet semula direncanakan sebesar 177.537.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap tidak ada perubahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula direncanakan sebesar 174.560.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan naik menjadi 205.518.000.000 rupiah lebih. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan semula direncanakan sebesar 63.110.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Satpol PP semula direncanakan sebesar 24.594.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Dinas Pemadam Kebakaran direncanakan sebesar 17.684.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah semula direncanakan sebesar 5.897.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Dinas Sosial semula direncanakan sebesar 15.734.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan turun menjadi 15.703.000.000 rupiah lebih. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang pertama adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Semula direncanakan sebesar 14.062.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Dinas Ketahanan Pangan semula direncanakan sebesar 8.376.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Dinas Lingkungan Hidup semula direncanakan sebesar 31.798.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan menjadi tetap. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula direncanakan sebesar 19.970.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula direncanakan sebesar 8.147.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula direncanakan sebesar 16.776.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap. Dinas Perhubungan semula direncanakan sebesar 57.133.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap.
Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik semula direncanakan sebesar 12 miliar 892 juta rupiah lebih setelah pembahasan tahap. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah semula direncanakan sebesar 5 miliar 235 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi tetap. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semula direncanakan sebesar 9 miliar 554 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga semula direncanakan sebesar 33 miliar 989 juta rupiah lebih setelah pembahasan naik menjadi 34 miliar 116 juta rupiah lebih. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan semula direncanakan sebesar 10 miliar 393 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Yang berikutnya adalah urusan pemerintahan, urusan pilihan. Yang pertama adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Semula direncanakan sebesar 10 miliar 672 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi tetap. Dinas Pertanian semula direncanakan sebesar 57 miliar 379 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap atau naik menjadi 57 miliar 390 juta rupiah lebih. Dinas Perdagangan dan Perindustrian semula direncanakan sebesar 32 miliar 57 juta rupiah lebih setelah pembahasan naik menjadi 32 miliar 75 juta rupiah lebih. Yang berikutnya adalah unsur pendukung urusan pemerintahan. Sekretariat daerah semula direncanakan sebesar 58 miliar 652 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Sekretariat DPRD semula direncanakan sebesar 79 miliar 45 juta rupiah lebih setelah pembahasan tidak ada kenaikan atau penurunan. Yang berikutnya adalah unsur penunjang urusan pemerintahan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah semula direncanakan sebesar 19 miliar 59 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD semula direncanakan sebesar 21 miliar 9 juta rupiah lebih setelah pembahasan naik menjadi 21 miliar 119 juta rupiah lebih. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar 27 miliar 380 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula direncanakan sebesar 18 miliar 16 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Yang berikutnya adalah unsur pengawasan urusan pemerintahan. Inspektorat Daerah semula direncanakan sebesar 22 miliar 218 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi tetap. Unsur kewilayahan. Kecamatan Walet semula direncanakan sebesar 2 miliar 827 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Kecamatan Jeduk 2 miliar 802 juta rupiah lebih. Kecamatan Losari 2 miliar 647 juta rupiah lebih. Kecamatan Pabedilan 3 miliar 160 juta rupiah lebih. Kecamatan Babakan 2 miliar 688 juta rupiah lebih. Kecamatan Gebang sebesar 2 miliar 471 juta rupiah lebih. Kecamatan Karangsembung 2 miliar 712 juta rupiah lebih. Kecamatan Lemak Abang 3 miliar 37 juta rupiah lebih. Kecamatan Susukan Lebak 2 miliar 813 juta rupiah lebih. Kecamatan Sedong 2 miliar 600 juta rupiah lebih. Kecamatan Astana Japura 2 miliar 829 juta rupiah lebih. Kecamatan Pangenan 2 miliar 500 juta rupiah lebih. Kecamatan Mundu
2.674.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Beber 2.474.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Talun 2.897.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Sumber 22.871.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Duku Puntang 3.063.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Palimanan 2.619.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Plumbon 2.941.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Depok 2.244.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Weru 2.689.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Kedawung 2.272.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Gunung Jati 2.801.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Kapetakan 2.690.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Kelangenan 2.279.000.000 rupiah lebih. Yang berikutnya Kecamatan Arjawinangun 2.886.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Panguragan 2.466.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Ciwaringin 2.751.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Susukan 3.039.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Gegesik 2.874.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Kaliwedi 2.407.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Karangwareng 2.701.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Tengah Tani 2.706.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Gempol 2.670.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Pasaleman 2.997.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Pleret 2.811.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Pabuaran sebesar 2.893.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Greget 2.405.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Jamblang 2.615.000.000 rupiah lebih. Kecamatan Sukanenggala 2.603.000.000 rupiah lebih. Yang berikutnya adalah unsur kewilayahan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula direncanakan sebesar 13.092.000.000 rupiah lebih. Setelah pembahasan tetap tidak ada kenaikan dan pengurangan. Yang berikutnya kesimpulan dan saran. Hal yang dapat disimpulkan adalah hampir seluruh SKPD mengeluhkan masalah pagu anggaran yang terbatas, sehingga kegiatan prioritas kurang maksimal dilaksanakan. Bahkan ada yang tidak terbiayai. Ini menjadi tantangan kita bersama. Satu sisi, kita harus mampu meningkatkan pendapatan, dan sisi lain kita harus cermat dalam pembiayaan, sehingga target tercapai dengan efektivitas yang tinggi. Adanya Permendagri nomor 70 tahun 2019 yang mengamanatkan penerapan sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD memiliki manfaat untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah, menjadi sistem penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyelesaian pembangunan daerah, menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah, serta merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan. Maka daerah dituntut untuk lebih baik dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta evaluasinya. Setelah melalui pembahasan, akhirnya Badan Anggaran telah menyepakati rancangan APBD tahun anggaran 2021. Untuk selanjutnya perlu mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu kami menyarankan agar yang pertama adalah penggalian potensi pendapatan asli daerah melalui evaluasi peraturan daerah. Yang kedua, dengan diimplementasikannya SIPD, pemerintah daerah diharapkan untuk terus melakukan perbaikan pola komunikasi perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai kesamaan data dan termasuk peningkatan kapasitas sumber daya operator SIPD. Yang ketiga, menjaga konsistensi pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan
guna menghasilkan report pembangunan daerah yang terarah sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Cirebon. Tutup. Demikian hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2021. Selanjutnya, dengan ini kami serahkan sepenuhnya hasil pembahasan Badan Anggaran kepada rapat paripurna yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan kepada Saudara Bupati beserta staf dan tim anggaran pemerintah daerah serta seluruh jajarannya, terutama Bapak Sekda, atas segala usaha dan kerja kerasnya. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, manakala ada silang pendapat dan lain sebagainya pada saat pembahasan yang tidak berkenan pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sumber 20 November 2020, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Bapak Muhammad Lutfi MSI. Belum ditandatangani. Terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian untuk pengambilan keputusan ini kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2021 dapat disetujui? Saya ulangi. Apakah nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2021 dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD. Selanjutnya, persetujuan DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran termaksud akan dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD. Dipersilahkan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 November tahun 2020 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah. Pertama, menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Badan Anggaran terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 20 November 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Saya ulangi, apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Acara berikutnya pembacaan naskah rancangan peraturan daerah tentang RAPBD tahun anggaran 2021 oleh Saudara Sekretaris DPRD, dipersilahkan. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun masih kosong tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, pasal 1 dan seterusnya. Pasal 2, anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah 3.423.865.220 rupiah. Belanja daerah 3.501.938.220 rupiah. Defisit 77.840.073.000 rupiah. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan 83.640.073.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan 5.800.000 rupiah. Pembiayaan neto 77.840.773.000 rupiah. Pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Pasal 4 uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan seterusnya. Pasal 5, Bupati Cirebon menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 6, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan bupati dengan penempatannya dalam berita daerah ditetapkan di sumber pada tanggal masih kosong Bupati Cirebon Imron, diundangkan di sumber pada tanggal masih kosong Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno belum ditandatangani. Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun masih kosong, nomor masih kosong, seri masih kosong, nomor register masih kosong, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan peraturan daerah tentang RAPBD tahun anggaran 2021 dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD. Dengan telah disetujuinya naskah rancangan keputusan DPRD dan naskah rancangan peraturan daerah tentang RAPBD tahun anggaran 2021, acara berikutnya adalah penandatanganan terhadap rancangan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dengan Bupati Cirebon.
Yang selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Bupati Cirebon. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilahkan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 111 Ayat 1 dan 2, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang kemudian akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD yang akan datang. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon, Badan Anggaran DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta Badan Dinas instansi terkait yang telah memenuhi proses tahapan dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk melengkapi acara rapat paripurna DPRD hari ini,
Marilah kita simak bersama sambutan Saudara Bupati Cirebon. Kepada Saudara Bupati Cirebon dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, serta ketua pengadilan Kabupaten Cirebon dan pengadilan agama Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Dengan demikian, kita telah dapat melaksanakan sebagian besar tahapan dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah berperan aktif dan bekerja secara optimal bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah beserta unsur dinas atau badan dan instansi terkait. Yang kita dapat menyelesaikan tugas pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah, bahwa tahapan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 ini merupakan berkat kerjasama yang baik dan harmonis antara pihak legislatif dan eksekutif. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada saudara pimpinan dan anggota Dewan, pimpinan dan anggota Badan Anggaran, pimpinan dan anggota komisi, serta saudara pimpinan dan anggota fraksi yang telah berkenan memberikan saran, sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, maka dalam kesempatan ini juga kami menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 dan anggaran kas program atau kegiatan sesuai dengan rancangan APBD yang telah mendapat persetujuan dan senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan atas segala perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Saudara Bupati. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon dan seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir.
Di antaranya Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Kapten Infanteri CPM Suparman, saya ulangi, Kapten CPM Suparman dan Satlak Gakom mewakili Dandim-Pom 3 Cirebon, Kompol Tutu MSH Kasat Sabara mewakili Kapolresta Cirebon, Ibda Alim Fauzi SH mewakili Danjunse Pelopor Satrimoda Jabar, Letnan 1 Lekwaji Kasih Base Ops mewakili dan Lanut Sugir Sukani, Letnan 2 Arhanut Pairun mewakili Danyon Arhanut 14 PWY, Sahabat Firman Wahyudi Kasubsi Ideologi Politik mewakili Kajari Kabupaten Cirebon, Haji Abdul Hanan SHMH Hakim mewakili Pengadilan Agama Sumber, dan sahabat Kapten Infanteri Suharyoto SH dan Ramil Sumber mewakili Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ke-7, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.